Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat ketemu lagi dengan Bapak dalam pemrograman aplikasi akuntansi. Kali ini Bapak ingin membahas tentang POM transaksi jurnal ya. Kalau dalam Mayob yang pernah kita pelajari dulu namanya Journal Entry ya, atau transaksi jurnal umum. Baiklah, kita buka dulu projectnya ya. Kita buka projectnya. Kemarin kita baru menyelesaikan POM account ya, sekarang kita akan buat POM jurnal. Hanya sebelum kita masuk ke transaksi jurnal, ada file yang harus kita edit dan kita tambahkan ya. Yang pertama adalah di tabel account. Kita buka modulnya ya. Modulnya dibuka halaman 68 ya. Di dalam tabel account itu sebelumnya atributnya hanya nomor akun, nama akun, saldo awal, sama saldo berjalan sampai saldo akhir. Nah, kemudian sekarang ditambahkan ada saldo 1 sampai dengan saldo 12. Ini untuk menyimpan saldo awal di akhir bulan ya. Misalkan contohnya gini, ketika pemindah bukuan ya, ada menu pemindah bukuan, maka nanti di akhir Desember, di akhir. Kalau misalkan kita membuat membuat laporan keuangannya di bulan Januari ya, di akhir Januari itu kan ada data saldo awal ya, saldo awal di bulan Januari simpannya di saldo A. Sedangkan transaksi yang selama bulan Januari sampai dengan akhir Januari itu disimpan di saldo C. Gitu ya. Nah, ketika nanti pemindah bukuan, maka yang saldo awal ini akan kita mutasi ke saldo 1 ini ya, ke saldo 1. Dan saldo berjalan ya akan dimutasi ke saldo akhir dan saldo awal ya di bulan Februari. Jadi dimutasi ke saldo akhir di bulan Januari ya, kemudian dimutasi lagi ke saldo awal untuk bulan Februari. Tuh. Begitupun nanti di bulan Februari ya. Jadi kalau saldo akhir ini adalah hanya merekam saldo akhir di bulan yang terakhir gitu ya. Jadi kalau sekarang membuat laporan Februari berarti ini saldo akhir di bulan Januarinya ya. Ini datanya eh, apa? Kalau yang tadi yang saldo awal ya itu masuknya ke sini ya. Jadi ketika masuk ke bulan Februari berarti kita punya saldo satunya adalah saldo awal di bulan Januari dan saldo akhirnya saldo akhir di bulan Januari. Gitu. Tentunya akan, dan di sini saldo akhir adalah saldo awal di bulan Februari ya. Gitu. Dan ini menjadi untuk merekam saldo yang periode berjalan nih. Oke, tinggal dimasuk ke data ya di dalam projectnya, kemudian buka database-nya. Kalau masih tanda plus, buka lagi data SKA-nya ya, kemudian nanti masuk ke tabel akun, kemudian modifikasi. Nah, kemudian tambahkan saldo 1 currency sampai dengan saldo 12 currency ya. Untuk input masnya mau diisi silahkan, munggah juga tidak masalah. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah kita akan membuatkan tabel JML nama pendek masing-masing. Ini adalah mirror atau file mirror atau file bayangan ya, atau file temporary ya. Ini untuk melakukan penyimpanan sementara. Jadi ketika kita melakukan transaksi itu kan kita akan mencatat sisi debit dan sisi kredit, di mana sisi debit dan sisi kreditnya itu adalah urus balance. Jadi kalau nanti transaksinya tidak balance berarti ada kesalahan dalam proses transaksi. Nah, untuk mengantisipasi terjadi kesalahan dalam proses transaksi jurnal, maka kita buatkan tabel mirror. Ini hanya untuk menyimpan berapa jumlah debit yang sudah diinput dan berapa jumlah kredit yang sudah diinput gitu ya. Tuh, nanti kalau sisi debit dan kreditnya tidak sama, maka nanti
program tidak bisa jalan ke atau tidak bisa melanjutkan ke transaksi berikutnya, maupun tidak bisa keluar dan tidak bisa mencetak transaksi karena dianggap belum selesai. Nah, itu fungsi dari tabel jumlah eh, apa namanya, jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit ya. Kita namakan jumlah nama pendek masing-masing. Nah, ini kenapa harus pakai nama pendek ya? Karena ini nanti setiap orang berbeda ya. Jadi ketika nanti si transaksi ini kita share, mungkin ke beberapa orang ya, ke dua atau tiga, misalkan pembukuannya ada 3 orang, satu bagian penjualan, satu bagian pembelian, misalkan satu lagi bagian keuangan, kebetulan melakukan penjurnalan misalkan gitu ya, transaksi yang berbeda gitu. Nah, tentunya ini harus eh, jumlah debit yang di sini adalah yang dilakukan oleh si A, beda dengan jumlah debit yang dilakukan oleh operator yang lain gitu. Makanya kita ini privat ya, file privat, jadi makanya JML nama pendek masing-masing ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mirror untuk ACC nama pendek ya, atau file file akun ya. Jadi file akun eh, kita buatkan eh, tabel mirror dari tabel akun ya, di mana tadi tabel akunnya itu yang tadi kita edit ya, nomor akun, nama akun, saldo awal, saldo J, saldo berjalan ya. Kemudian ada saldo 1 sampai dengan saldo 12 ya. Cuma di sini untuk mirrornya yang kita butuhkan adalah hanya ini sampai dengan saldo akhir sama. Kemudian di sini ada aktiva ini untuk mencatat total aktiva, kemudian utang untuk mencatat total utang, modal untuk mencatat total modal, pendapatan mencatat total pendapatan, harga pokok mencatat harga pokok, jasa dan biaya, kemudian pasifa ya. Jadi ini untuk mencatat total di periode berjalan gitu ya. Yang nah, termasuk juga di sini ada laba selisih ya. Jadi kalau laba di sini adalah untuk dalam laba rugi, itu kan ada laba atau rugi ya. Jadi untuk merekam laba ruginya disimpan di atribut laba. Sedangkan selisih ini adalah nanti untuk kepentingan dalam pembuatan apa namanya, neraca. Di dalam neraca itu kalau sisi debit dan sisi kreditnya atau sisi aktiva dan sisi pasifanya tidak seimbang, maka nanti akan muncul selisihnya berapa gitu kan. Nah, nanti ditunjukkan kesalahannya di dalam selisih. Jadi kalau muncul selisih mungkin ada transaksi yang belum tuntas atau yang belum apa namanya, disesuaikan gitu ya. Nah, setelah disesuaikan baru nanti selisih ini bisa hilang. Kemudian berikutnya adalah mirror untuk jurnal ya. Kita namakan jurnal nama pendek masing-masing ya. So, ini juga sama apa namanya, untuk merekam data sementara ya, dan sifatnya privat ya, karena tadi yang transaksi itu kan bisa berbeda-beda. Jadi inilah nanti yang akan muncul nanti di dalam transaksi jurnal ya, di transaksi jurnal. Di sini di form berikutnya. Nah, di sini uh, ada grid ya. Grid ini nanti yang ditampilkan di sini adalah bukan tabel jurnalnya, tapi yang file mirrornya ya, file mirror. Kenapa harus file mirror? Tadi saya sampaikan kalau kita bekerja dalam jaringan, tentunya datanya di-sharing dan kita memakainya bersamaan gitu ya. Nah, karena memakainya bersamaan, ada database yang di-sharing yang bisa dipakai bersama, ada database yang sifatnya privat ya. Contohnya nanti ketika ada 2 orang yang bertransaksi, tentunya orang A mentransaksikan taruh ABC, yang orang B-nya mentransaksikan misalkan EFG gitu ya. Nah, tentunya data yang di sini akan berbeda. Ya. Maka untuk menjaga privasi ya, yang harus muncul di sini adalah sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh operator yang bersangkutan ya. Tuh. Oke, ini kita buat di yang tadi ya, yang file mirror ini, yang dari mulai
Tadi JML nama pendek sendiri, terus ACC nama pendek sendiri, dan jur nama pendek masing-masing itu dibuatkannya di table ya. Jadi tinggal masuk ke data ini, kemudian ke page data, dari page data pilih yang free table. Nah di free table tinggal di new table gitu ya, new table. Ya, kemudian baru kita ya, namanya tadi kan di new ya, new table. Nah, tinggal disimpan namanya adalah apa, ACC nama sendiri misalnya gitu ya. Kemudian diinputkan aja ini ya, atributnya dari mulai nomor akun, nama akun ya. Ini sama dengan yang KTP atau yang apa namanya? Eh, maaf nih agak sedikit ngantuk. Jadi eh, yang eh, ya, maaf tadi saya ada sedikit ngantuk sedikit. Jadi yang ACC nama sendiri dibuatnya di sini ya, di pre table, tinggal di new table ya gitu. Kemudian yang jumlah ini juga sama di apa namanya, di new table, kemudian jurnal ini juga new table ya, new table di pre table dibuatkannya. Oke, ini tinggal diinput aja ya sesuai dengan praktek sebelumnya. Nah, kita akan lanjut ke membuat form sekarang. Untuk membuat form ya, Anda klik di dokumen, kemudian di form sini, new form. Nah, silakan Anda desain form seperti yang di halaman 70 ya, halaman 70. Nah, ini untuk yang label ini ya, ini kalau belum ada, ini propertiesnya, jangan lupa diklik kanan sini pilih properties. Untuk form control toolbarnya dari view form control toolbar ya. Nah untuk nama user ID dan catatan ya, kemudian nomor dan nomor transaksi, tanggal transaksi, di sini nomor akun, nama akun, debit kredit, ini dibuatkan pakai label ya, pakai label. Jadi label yang dibuatkan ini pakai di captionnya, di sini ya, captionnya nama user, kemudian auto size-nya di true kan, back style-nya transparan, font size-nya 12 ya. Ya, ini kalau udah di copy paste aja, diganti-ganti captionnya, tinggal Anda mengganti captionnya. Ya, kemudian untuk yang nama user ini nomor bukti, tanggal transaksi, catatan, nomor akun, debit dan kredit ini dibuatkan pakai text box yang ini ya. Pakai text box. Nanti yang harus Anda rubah adalah pertama ini nama apa namanya, nama pomnya ya, nama pomnya. Nama pomnya misalkan ini nama user, nama pomnya nama user. Saya sarankan penamaan pom ini disamakan dengan atribut aja supaya nanti dalam codingnya tidak terlalu pusing ya. Jadi ini dari file user, ini nama user, kemudian no ID ya. Nah, jadi user ID ini di database tabel usernya namanya no ID ya, nggak apa-apa ini beda ya. Kalau mau diganti juga boleh nomor ID. Kemudian ini yang tadi selain Anda merubah namanya, kemudian merubah uh, panjangnya ya. Ini ada uh, max length-nya, panjang jumlah huruf yang bisa diinputkan di sini. Itu samakan dengan di atribut ya, di tabel user misalkan. Di sini kalau nama user itu 30, maka di sini diisi max length-nya 30 huruf. Jadi yang boleh diinput di sini hanya 30 huruf, 30 byte ya, 30 byte, bisa huruf bisa spasi. Jadi udah dengan spasi.
Kemudian ini high-nya kita isi 26 supaya tulisannya nampak di tengah ya. Kemudian font size-nya 12 ya. Kemudian berikutnya adalah kalau mau ditebalkan boleh font bold-nya turun, kalau enggak juga gak masalah. Kemudian ini tinggal klik kanan pilih copy ya, kemudian paste di sini ya, di paste. Nanti tinggal ngeganti eh, apa namanya, name-nya aja ya, diganti name-nya jadi on NOID. Kemudian berikutnya mengganti eh, eh, mengganti nomor ID sama maxlink-nya ya. Apa, name-nya sama maxlink-nya diganti, tadi 30 diganti ini jadi 6. Nah, diganti jadi 6 yang nomor ID ya. Nomor ID itu maxlink-nya diganti. Nah, kemudian nomor bukti ya, nomor bukti ini ganti cuma name-nya doang, copy dari sini ya, ganti name ya. Kalau maxlink-nya mau diganti, ganti maxlink-nya jadi 12 ya, sesuai dengan site-nya. Kemudian yang tanggal transaksi ini, karena ini tanggal ya, jadi kita maxlink-nya dikosongin aja ya. Yang diganti name-nya aja jadi TGL Trans. Nah, ini semua yang 4 ini di read only ya, ya supaya nanti si operator tidak merubah-rubah gitu ya. Tidak merubah-rubah, jadi transaksi ini otomatis pada ketika transaksi ini akan diinput oleh coding ya. Kemudian berikutnya catatan, ini copy paste ke sini, cuma bedanya ini cuma menggantikan namanya aja ya. Namanya jadi catatan, kemudian uh, yang lainnya tidak kita rubah, paling max linknya yang mungkin kita rubah ya. Max linknya ada 40, tinggal ganti aja jadi 40. Kemudian yang nomor account nih, no ads ya. No ads tinggal sama di copy dari sini, cuma mengganti namanya sama max linknya jadi 6. Yang ini karena dibuatkan pakai combo, nanti kita belakangan kita lanjutkan dulu ke debat ya. Debat ini bukan max rank yang diisi tapi input masnya. Input masnya terserah mau dalam ratusan juta atau mau dalam miliaran, tergantung dari omset perusahaan tersebut ya. Yang kredit juga sama ya. Yang dikredit kita, yang diisi input masnya sama name-nya. Kemudian yang nama akun ini dibuatkan pakai combo box ini ya, pakai combo box ya. Kemudian tinggal di edit ya, height-nya tadi samain 26 ya, kemudian font size-nya 12 ya. Nah, kalau mau ditebalkan font bold-nya true ya. So, max length-nya karena ini dipilih, nggak usah ditentukan dari sini ya, max length-nya. Nanti kalau mau di sini diklik kanan di nama akunnya ya, kemudian pilih builder ya. Nah, jadi layoutnya di sini, layoutnya di sini, menentukan lebarnya tinggal digeser aja. Nah, eh, ini dari tadi klik kanan ya, pilih, diklik kanan ya, kemudian pilih build, kemudian cari yang ACC. Jadi ini ngambilnya dari file mirror ya, ACC nama sendiri. ACC nama sendiri ya, yang dimasukkan sini adalah nama akunnya. Ya. Oke, yang ini juga yang grid ya, yang grid ini Anda buatkan pakai ini grid ya, pakai grid ya. Ini tinggal dibuatkan aja kotak di sini, kemudian setelah itu dirubah header height-nya jadi 32 dan Anda klik kanan di builder ya, di builder ini masukkan, kalau tadi dari ACC nama sendiri, sekarang dari jour nama sendiri ya. Yang dimasukkan di sini hanya nomor akun, nama akun, debit dan kredit ya.
Nah, kemudian tinggal diatur di klik kanan edit ya, klik kanan edit, Anda atur kolom lebar kolomnya ya. Ya, kemudian setelah diatur lebar kolomnya, ini bisa diganti captionnya ya, diklik aja di sini di headernya, kemudian diganti captionnya ya, kemudian alignmentnya dirubah ke middle line, kemudian font boldnya diturunkan. Yang nama akun juga sama, klik di sini nama akun nanti berubah sini ya, tinggal Anda ganti caption jadi nama akun, alignmentnya middle center, kemudian font boldnya diturunkan. Debit dan kredit juga sama ya. Sedangkan untuk apa namanya? Ini untuk datanya Anda tinggal pilih di kolom 1 di sini, atau di sini pindahkan ke kolom 1 juga bisa. Kemudian Anda rubah di sini, yang dirubah cuma alignment-nya aja jadi middle center. Kemudian yang kolom keduanya nggak usah, dilewat saja. Yang kolom ketiganya ini yang dirubah bukan alignment-nya tapi input mask-nya. Input masknya kita isi sesuai dengan yang tadi di sini ya. Kalau di sini miliaran, berarti di sini juga miliaran. Kalau di sini puluhan apa? Kalau di sini ratusan juta, di sini ratusan juta. Formatnya pakai 9,999,999,999 ya. Jadi kalau itu tipe apa namanya? Kalau dalam miliaran ya, kalau dalam miliaran. Nah, yang kredit juga sama, tinggal klik di sini atau pindahkan ini ke kolom 4 gitu ya. Kolom 4, kemudian merubah inputnya saja, yang input mask yang dirubah. Kemudian ini setelah ini dibuatkan, berikutnya tinggal membuat tombol ini ya. Ini pakai command button. Command button Anda tinggal setting tinggi 36, tinggi apa lebarnya 36 ya. Sini ada tinggi, di high ya, ada high 36, width-nya juga 36. Kemudian captionnya dikosongkan ya. Setelah itu di copy paste ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, di copy paste ke sini jadi ada 9 tombol. Setelah di copy paste, kemudian ini dikasih picture. Picture ini picturenya add ya. Yang ini picturenya undo. Yang ini picturenya checker, yang ini print ya. Picturenya print, yang ini picturenya close. Yang ini picturenya widget top, yang ini widget end, yang ini widget back, ini widget next ya, widget next. Kemudian setelah kita kasih picture, berikutnya dikasih nama ya. Ini namanya tambah, yang ini namanya batal, ini namanya oke ya, name-nya oke, yang ini name-nya lihat, yang ini name-nya close ya, atau keluar ya, sorry, name-nya keluar. Dan ini name-nya pertama, ini name-nya terakhir, ini sebelumnya, ini name-nya berikutnya. Nah, setelah dikasih name, untuk supaya nanti tidak salah tafsir oleh si operator, kita kasih keterangan ya. Keterangan namanya tooltip tag ya. Dari sini ini kasih, cari aja di sini tooltip tag. Nah, tooltip tag-nya ini tambah, ini batal, ini proses ya, yang ini. Kalau tadi ini name-nya oke ya, tapi di tooltip tag-nya proses gitu ya. Kemudian yang ini tadi lihat ya, name-nya lihat, di sini boleh kasih tooltip tag-nya tampilkan jurnal gitu ya, boleh, atau cetak jurnal juga silahkan. Kemudian ini keluar dari ya, sini juga sama keluar, yang ini pertama ya, lihat rekod pertama berarti tooltip tag-nya. Sama ini lihat rekod terakhir, ini lihat rekod sebelumnya, ini yang ini lihat rekod berikutnya. Kemudian setelah dikasih tooltip tag, jangan lupa diklik di pom kosong, kemudian cari soutip, soutipnya diterukan ya. Kalau soutipnya tidak diterukan, nanti si view-nya nggak akan muncul. Ya, kalau kita tunjuk, gitu kan, ini ada tuh keterangannya. Nah, jadi di sini juga sama, soutipnya harus diterukan supaya nanti tooltip tag-nya bisa muncul ya. Tinggal cari aja di sini soutip. Nah, soutipnya diterukan ya. Nah, berikutnya kita tinggal ngisi coding ya, ngisi coding.
Oke, supaya videonya tidak terlalu panjang, Bapak cut dulu untuk formnya, nanti codingnya Bapak jelaskan di video berikutnya ya. Oke, eh, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.